Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Haryana Official. Mbak-mbak semuanya, gimana kabarnya today? Semoga today baik-baik saja neng perantauan. Semoga dijauhkan dari mara bahaya. Semoga dipermudah urusan apapun itu mbak. Mugo-mugo urusannya sampai dipermudah neng perantauan, amin. Terus muga-muga sampean niki duite terkumpul, terus barokah, terus iso kumpul sama keluarga, terus iso cuti juga tanpa halangan apapun, tanpa kekurangan apapun ya mbak, amin ya robbal amin. Pokoknya doa yang baik-baik dari sini. Oke mbak-mbak, hari ini kita bakal membahas kasus informasi yang sebenarnya sudah kadar luasa, tapi mbak-mbak harus tahu bahwa informasi ini sebenarnya sudah kadar luasa, tapi ini dibahas oleh TV nasional Hong Kong, jadi menjadi berita baru lagi. Nah, ini tentang apa kuy? Pasti sama ngerti mbak, tentang hutang. Nah, hari ini kita akan membahas tentang masalah hutang, cuman bagian sedikit aja lah kita bahas, sambil nemenin aku untuk menjaga sawah ya, karena baru kemarin ini ditanami jagung. Jadi kemarin gue nanam jagung terus sampai sakit 1 hari. Mbak-mbak semuanya ki ditonton video sampai habis sambil ngelihat persawahan mbak sama bahas kasus. Oke, nggak usah lama-lama, kita bakal membahas kasus ini buat sampai semuanya. Oke mbak, semoga tidak goyang videonya. Jadi mbak-mbak kemarin kan udah baca berita di TV nasional Hong Kong, dimana ini tentang masalah informasi mbak, informasi pembahasan dari hutang yang dilakukan oleh PRT asing di Hong Kong. Jadi nggak hanya Mbak Indo kok, Mbak PL pun kalau utang itu juga secara ugal-ugalan. Nah, apa sih yang bakal kita bahas? Jadi Mbak, di situ ada pejuang Facebook Pro yang bikin status gini. Anggota DPR Hong Kong itu mengumumkan 70% TKW yang milik hutang bank majikan mulai was-was, berita viral. Kemudian masalah hutang pembantu sudah dibahas di DPR Hong Kong tanggal 16 Juni 2025. Jadi bukan 16 Juni mbak pembahasannya. Sebenarnya iki sejak tanggal 14 Juni 2025. Kemudian aksi demo yang dilakukan oleh aliansi majikan kuwi tanggal 25, barulah akhirnya juga dibahas tanggal 16, dan kemudian kemarin juga adanya pembahasan. Jadi secara berurut kawan-kawan, sebenarnya sudah dari hari Sabtu kemarin. Nah, ada lagi nih, bener nggak nih berita nih, masuk berita TV dan koran, anggota DPR Hong Kong mengumumkan 70% kemungkinan CC yang memiliki utang bank. Iki datanya sudah dipegang residen Hong Kong, majikan mulai was-was. 16 Juni 2025 viral. Jadi mbak, tidak ada sangkut pautnya sama presiden, bukan presiden Hong Kong sih. Jadi semacam gubernur Hong Kong. Jadi Hong Kong kan masuk wilayah Cina, dan setiap kepala negara, entah itu Cina, kemudian Makau, mereka adalah gubernur, jadi bukan presiden ya. Oke mbak-mbak, sampean ingat nggak kasus di mana ada nih Mbak Indo atau TKW Indo iki berantem karena masalah hutang. Jadi ada dua pekerja PRT rumah tangga berdebat masalah tagihan bank yang datang atas nama, panggil aja si Mbak A ya. Kemudian iki jumlahnya nggak main-main mbak, berapa? Yaitu 100.000 dolar Hong Kong atau setara 200 jutaan mbak. Iki dari dua bank, jadi kalau nominalnya besar banget itu dua bank. Kecuali kalau Mbak Ekwi memang menjadi penghutang sing selalu amanah, kemudian yos selalu utang di tempat tersebut, baru bisa utang dalam jumlah cukup lama, dan dia iki kerja di majikan yang cukup lama. Jadi ada beberapa hal pertimbangan yang bisa dilakukan oleh
menasabah bank ketika kawan-kawan berhutang dengan cukup besar. Contohnya seperti kasus kemarin 180.000 dolar Hongkong kuwi diansur selama 3 tahun. Itu dipastikan Mbak E kerja di majikan yang sama cukup lama dan menjadi pelanggan bank tersebut, Mbak. Nah, akhirnya Mbak iki kan Mbak A iki kaget karena apa? Dia nggak ngerasa utang bank, Mbak. Karena dia nggak ngerasa utang bank, kemudian bank itu nyurati ke tempat majikan. Akhirnya majikan lapor polisi, tapi Mbak A iki nggak mengaku karena apa? Dia ngerasa nggak utang bank. Nah, Mbak A iki melawan, tetap melakukan perlawanan kalau dia iki tetap tidak mengaku juga, sampai Mbak A iki menang, Mbak. Karena apa? Iki dibantu oleh pihak imigrasi juga melalui beberapa pertimbangan. Akhirnya ya kuwi yang kena malah si Mbak B. Sedangkan si Mbak B kuwi ternyata mencuri datanya si Mbak A. Nah, jadi apakah kasus yang terjadi depan tadi itu mengakibatkan adanya protes dari majikan dalam pembatasan hutang PRT di Hong Kong? Karena apa? Iki kasusnya serius banget. Terus masalah maling data ini juga kasus yang serius sekali. Jadi kalau kamu sampai melakukan hal tersebut, ini bisa dipenjara lama, Mbak. Karena pemaling datanya orang lain untuk utang bank, termasuk kerugian di dalam psikologis orang. Berarti Mbak Aki stres gara-gara kamu maling data. Jadi sampean terjerat beberapa pasal, Mbak, nyetresne uang. Sampean juga harus membayar denda ketika si Mbak A itu stres perkara sampean maling datanya diuber-uber oleh oleh pihak bank. Nah, itu sama juga dituntut kasus seperti itu, Mbak. Jadi hati-hati untuk mbak-mbak semuanya. Lek seandainya sampean kuwi kepepet banget terus melakukan tindakan yang sangat melanggar hukum di negara Hong Kong. Jadi kalau orang yang kamu maling kuwi stres perkarane sampean menggunakan data, terus dia ki stres karena terus didesak oleh bank disuruh bayar. Nah, ini sampean juga bisa dituntut di dalam kasus ini, Mbak. Jadi tidak hanya maling data, ngetresne teman sampean, kemudian sama dituntut bayar juga. Nah, ini pasalnya berlapis-lapis. Apakah kasus ini ada dampaknya dengan isu tentang masalah PRT utang bank sing bakal dibatasi atau enggaknya? Mungkin bisa jadi itu juga salah satu penyebabnya. Jadi Mbak, sebenarnya tentang masalah informasi yang dimana teman-teman tahunnya tanggal 16 Juni yo tentang masalah PRT sing pinjam bank itu sebenarnya sudah sejak hari Sabtu kan kawan, tidak hari Senin. Jadi dari hari Sabtu kuwi sudah ada informasi bahwa majikan kuwi mau melakukan aksi protes. Kemudian barulah hari Minggu tanggal 15 Juni aksi protes yang dilakukan oleh aliansi majikan kuwi bener-bener datang neng gene parlemen Hong Kong untuk iki lo aku mengajukan, di mana ada beberapa PRT iki yang melakukan utang bank, dan iki tidak hanya mereka saja yang mendapatkan kekerasan, termasuk ditimpuk mukanya, dicakar, kemudian mendapatkan pelecehan secara fisik atau verbal. Jadi Mbak iki dilolokne, digini-ginikan, pokoknya dimaki-maki apa yang ada pada diri dia. Hal sensitif pun juga diucapkan, Mbak, oleh penagih bank. Lek sampean atau PRT-nya yang mengalami, mungkin
oh memang dia salah, tapi bagaimana kalau majikannya yang tidak tahu apa-apa juga mengalami yang namanya pelecehan. Nah, akhirnya mereka berontak kan berserta majik-majikan yang lain yang pernah berada di kasus yang sama, ditagih, dilecehne, oh my, diserang oleh penagih bank ataupun salah satu suruhan rentenir. Jadi mereka tuh protes di sini. Nah, akhirnya protes itu barulah hari Senin ini dibahas oleh parlemen tersebut dengan mewawancarai berapa ratus majikan, Mbak. Akhirnya dari kasus ini kemudian diangkat, Mbak, di stasiun TVB. Jadi sebenarnya berurutan dari hari Sabtu, Minggu, Senin, Selasa. Jadi karena kemarin aku sakit, Mbak, sakit karena kerja nanam jagung. Jadi tidak bisa angkat kasus ini. Jadi baru hari ini itu ngangkat kasus, Mbak, walaupun agak terlambat biar Mbak tahu, oh iki loh sebenarnya informasinya, dan oh begini loh urutannya. Jadi dengan adanya pembahasan seperti ini, moga-moga Mbak semuanya kui paham kalau banyak dirugikan dari masalah utang sampean. Termasuk kalau sampean mungkin menghindari hutang di Hong Kong dengan cara sampean kabur nih ke luar negeri atau mungkin kembali ke kampung halaman, sampean ingat mungkin setahun, 2 tahun, 3 tahun belum didatangi oleh perwakilan dari pihak bank api menyewa pengacara untuk mendatangi rumah Anda. Ya guna apa nagih utang Anda yang Anda lakukan kui di Hong Kong. Jadi sampean jangan senang-senang dulu terbebas dari hutang di bank, padahal sampean utangnya banyak banget, sekitaran 150 sampai dengan 200.000 dolar Hong Kong. Jadi hampir 1 M. Ditunggu, Mbak, sampai 10 tahun, akhirnya hampir setengah M lebih. Jadi hati-hati untuk kasus-kasus seperti ini. Kalau ada yang bilang bahwa nggak bisa orang karo nagih Anda, dipastikan dia iki penipu. Bagaimana seorang penipu datang ke tempat Anda tanpa menerima duit sepeser pun, tapi menyodorkan kertas yang dimana kertas itu dikirim oleh bank di Hong Kong. Awakmu bayarnya di sini loh, ikil utangmu. Jadi bayarnya secara langsung, Mbak, dikirim ke Hong Kong. Entah itu melalui pembayaran yang Bank BNI, Mandiri dan sebagainya, ataupun langsung ke 7-Eleven. Seperti itu, Mbak, cara pembayarannya. Bagaimana seorang penipu bisa melakukan itu? Kalau dia penipu, dia langsung meminta uang di situ juga. Tapi dia itu bilang kalau kamu pengen bayar bank ini, kamu transfer sini loh, gini loh. Nah, sebenarnya kasus Anda seperti itu bisa, Mbak, sampean kurangi pembayaran atau mungkin sampean tunda dulu, tapi sampean harus nyewa pengacara. Kalau pengacaranya bagus, sampean bisa berhasil untuk tidak bayar. Tapi kalau Anda tidak bisa menyewa pengacara, ya iki, Mbak, ujung-ujungnya nanti sampean bakal disita rumahnya sampean. Nah, iki, Mbak, sawah yang kemarin aku gejeki atau nanam jagung sampai boyokku sampai panas, terus aku sampai meriang seharian. Jadi itu kenapa kemarin nggak bikin video, Mbak. Hari ini kenapa ke sawah lagi, oh iki nunggu pitik. Jadi biasanya iki ada pitik seng apa nyeker-nyeker, Mbak. Nah, ketika pitik nyeker-nyeker kuwi nanti berakibat jagung yang sudah kita tanam kuwi diambil sama pitik-pitik itu. Walaupun memang kemarin kedalaman dari lubang untuk ngisi jagung kuwi cukup lumayan dalam, Mbak. Jadi kedalamannya segini, Mbak. Gini. Tapi tetap aja harus ditunggu. Jadi ini hari bagianku nunggu, kalau kemarin masku yang nunggu. Jadi iki paruan sama masku, Mbak, karena memang aku nggak ada waktu untuk
ngerjain ini, kemudian kadang kala minggiri, kemudian kadang kala kasih pupuk, kasih garam, nyemprot, pokoknya ngono kuwi lah intinya. Semoga bermanfaat untuk mbak-mbak semuanya penjelasan ini, nggak apa-apa lah walaupun cuman penjelasan sudah kadar luasa, tapi semoga dengan adanya pembahasan di sawah iki membuat mbak-mbak sing kerja ning Hongkong kuwi nggak stres, bangga delok rupaku ning omah. Kalau gini kan ada perubahan wajah baru dan saat ini kondisinya agak surem, yo nggak anak matahari deh mbak, padahal iki jam 8 lebih. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.